Kenapa kamu? Parah banget ini, Ci. Aduh. Kok mukanya ditekuk sih? Iya, Kamu habis ditolak cewek ya? Aduh. Ini lebih sakit dari ditolak cewek, Ci. Aduh, gila. Kenapa kamu? Nyesek banget. Cerita dong. Ini jadi kan trading nih, Ci. Kan habis ada sentimen dari Bank Indonesia nih barusan nih. Terus tiba-tiba lupa pasang trailing stop, turun saham banknya. Aduh, koreksi parah. Nyesek Waduh. banget. Mendingan ditolak cewek, Ci, daripada nyangkut kayak gini. Nah, aduh, gimana mendingan nih kamu nanti coba dengerin deh. Nanti temanku ada mau datang, kita bisa belajar sesuatu dari temanku. Ya, dia ini terkenal jago trading ya? jago trading. Oh, ya, bisa jadi ngajarin aku dong ini nanti. benar banget. Aku juga nanti mau belajar sama dia. Oh iya. Ya, jadi dia Bisa ini terkenal. ngajarin, Dia ini terkenal terkenalnya? dengan nama Cici Satset. Oh, berarti bisa bantuin aku lebih satset dong ya? Bisa banget. Nggak pakai trailing stop, jarinya lebih lincah gitu ya, pencet buy sell gitu. Dan yang pasti kamu nggak akan kelewatan lagi. Iya. Ada yang ketuk pintu nih. Ci, ini Oke. ini ya? Ini benar ya? masuk. Halo. Halo Cici Satset. Baru dikenalin namanya Cici Satset. Halo, saya Daniel. Iya, halo. Halo sini, halo. Apa kabar? Nice to meet you. Nah, ini Udah Cici kenal lama? Satsetku. Udah kenal Yuk, lama duduk ya? yuk. Iya, udah Iya dong. dong. Oh iya, wah. Biasa sih ngeliat kontennya di sosmed gitu kan. Masa sih? Baru Cici kali ini ya tersatset, ketemu orangnya. akhirnya ya. bisa ketemu, iya. Supaya jariku bisa lebih satset gitu, Ci. Oke, Ya. siap. Kita senam jari Iya, dulu udah ya. datang ya. Thank you juga Iya, udah iya, di iya. sini. Nah, main-main. ini kan akhirnya ketemu nih sama Cici Satset. Tadi juga Ci Rika ini ngasih apa ya namanya, ngasih tahu dan juga disebutin bahwa brandingnya atau namanya Cici ini adalah Cici Satset gitu. Nah, ini sebenarnya kenapa sih namanya jadi Cici Satset gitu? Oke, ini cerita sedikit ya, flashback. Sebenarnya yang membranding itu bukan saya sih, karena banyak yang manggil kebetulan, karena saya sering beberapa kali lah ya sharing-sharing secara free di sosmed, secara iseng aja. Nah, mereka itu Berawal nyebutnya dari Cici iseng ya? Satset, Betul. Cici Satset. Akhirnya lama-lama ya nempel lah itu, ya sudahlah. Akhirnya terjadilah panggilan Cici Satset tadi. Tapi itu emang karena apa ya? Karena mereka bisa ngelihat Cici itu satset banget tradingnya atau gimana tuh? Oke, jadi Secara nggak sengaja ya? kan? nggak sengaja. Jadi emang emang gini. Jadi dari konsep tradingnya sendiri sih memang kita nyari cuan yang satset gitu ya. Iya, Jadi iya, yang iya. cuannya cepet kayak gimana. Jadi itu ada Dan yang pasti nggak trik-triknya. ketinggalan ya. Iya. Dari kamu ya. Nggak nyangkut. Nggak boleh takut. Iya, gitu. iya. Jadi satset sendiri itu artinya adalah kita berusaha cari screening saham-saham yang bisa menghasilkan cuan yang cepat gitu. Satset Jangka itu kan pendek cepat, ya? Oke. jangka pendek gitu, dan jarinya harus cepat gitu. Kita nggak Iya, boleh iya, takut cut loss, nggak boleh takut TP gitu. Oh, nggak boleh takut cut loss. Iya, biasanya kan orang kalau cuannya udah banyak dia malah takut TP. Takut, heran ya. Karena takut Antara naik takut lagi. atau Iya. kepingin naik lagi. Iya, pengen makanya nungguin. jadi Betul. ragu-ragu gitu. Emang nggak tahu mencet gimana. tombol sell itu susah juga loh. Iya. Baik itu cepat sellnya yang susah, kayak Iya, takut iya. ini kalau dijual naik lagi nggak ya gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, emang iya. ada kayak grid kita sendiri itu yang mempersulit kita tuh untuk menentukan kapan kita harus TP gitu. Oke. Gridnya itu ya yang Iya. menentukan. Berarti ini nih ngatur psikologinya yang sebenarnya Bener, lebih jadi susah gitu ya betul. daripada teknik untuk tradingnya. Bener banget sih. Teknik trading juga agak ada tricky-trickinya juga ya. Cuman psikologi itu salah satu faktor Sembari yang diminum yuk. Iya, iya, iya. menentukan. Haus ternyata. Oh, Silakan, kita silakan. haus ya. Ini enak banget ya. Teknik trading juga menentukan tadi kan. Jadi teknik trading itu juga menentukan. Teknik trading berdasarkan, kalau saya sih menggunakan analisa teknikal ya. Jadi itu akan menjadi tools yang membantu kita menentukan cara entry, cara exit, kemudian didukung sama psikologis. Nah, itu tadi, dan money management tentunya. Oke, semuanya. Tapi yang paling penting ini berarti mulai dari psikologinya dulu ya. Ya, psikologi, Mentalnya dulu, mentalnya, gitu. betul. Harus mindsetnya Iya. kayak gimana. Karena cara entry dan cara TP, kalau kita trading tuh maunya cuan cepat, dengan kita maunya jangka menengah, itu Beda ya? caranya beda, betul. Iya, iya, Titik setuju sih. TP-nya juga beda, terus cara kita atur money manajemennya juga beda gitu. Oke.
Ini jadi banyakan aku yang nanya nih, Ci. Iya. Soalnya Aku mau nanya excited saking nih. keseruan Silakan. jadi Apa ganti saya gantian, nanya? gantian. Iya, iya. Gimana? Sebenarnya Ci, kalau misal aku jadi panggil Cici nih ya, cuma Iya. karena Apa terkenalnya dong? Cici Cici Satset. Satset, Iya. ya. Nah, tapi kalau Cici di komunitas itu tuh gimana sih? Apakah ada teknik-teknik khusus gitu ya, atau harus jenis investor kah atau jenis scalper kah gitu ya? Oh, baik gini. Jadi goalnya sebenarnya komunitas ini, saya punya komunitas namanya komunitas Satset Cuan ya. Iya. Jadi di dalam komunitas saya ini ada pembelajarannya juga. Jadi ada kelasnya dan ada istilahnya analisa screening saham yang menurut saya bisa berpotensi menghasilkan cuan jangka pendek gitu. Nah, Rekomendasi betul berarti. ya, Oke. jadi ada analisa-analisanya. Nah, Menarik itu nih. iya, jadi ada triknya nih. Bagaimana sih kita tuh ngelihat saham ini tuh mau naik secara kenceng apa enggak? Nah, itu kita mengajarkan di situ sama teman-teman semua, kita belajar bareng lah ya. Bagaimana sih kita menganalisa dan cara screeningnya itu kayak apa? Ngelihat ini saham bisa beger nggak gitu? Apa ini saham bisa kenceng nggak naiknya hari ini, atau ini kayaknya masih mau turun dulu, kita tunggunya di mana. Nah, itu di dalam komunitas ini tujuannya adalah mengedukasi dan mencari teman-teman, biar kalau cut loss ada temennya, cuan juga ada temennya dong gitu. Jadi kita saling mengencourage lah, Iya, kita iya, encourage satu sama lain dan belajar bareng supaya kita bisa dapet cuan sama-sama secara satset gitu, sesuai dengan konsepnya. Iya. Tapi di sana juga ada teman-teman yang swing juga, yang jangkanya agak menengah gitu dan panjang. Jadi mulai dari jangka pendek sampai jangka menengah Iya, gitu. betul. Oke. Jadi itu nggak membatasi ya buat teman-teman yang memang tipe-tipenya nggak bisa satset kan ada nih. Iya, betul. Nah, Iya, tapi aku pengen nggak bisa belajar, itu bisa di sana. Jadi tetap bisa swing, tetap bisa belajar sebagai fast trader gitu. Oke. Nah, tapi kalau yang tipenya investor ada nggak ya? Ada dong. Ada Kita juga, juga ada oke. portonya sendiri nih, nanti dipisahin gitu. Jadi portonya satset dan porto yang emang kita mau simpan jangka panjang itu kita pisahkan. Oke. Gitu. Iya. Kan Iya, iya, bisa benar. tuh Jadi satu nggak sekuritas. kecampur. Iya, buka 2 akun misalnya. Iya. Benar, Jadi nggak di melulu- sekuritas juga bisa loh. Iya, Bisa dong. dong. 3 Bisa akun juga banget. bisa, 4 Iya. akun juga bisa. Nah, aku kan sering kepoin IG-nya Cici Satset nih, kan. Waduh. Soalnya pengen Coba kita ngelihat, lihat, coba pengen kita ngelihat, lihat. pengen ngelihat stock recommendation-nya, gitu kan. Nah, Oke. tapi di profilnya itu kan ditulis bahwa Cici Satset ini adalah scalp trader, gitu. Iya. Nah, kenapa sih pada akhirnya pilih metode tradingnya itu scalping gitu? Atau kalau tadi kayak Cici bilang kan ada juga akun untuk investing dan lain sebagainya betul, gitu. betul. Tapi dari Cici sendiri kenapa nih ngambil metodenya itu scalping? Oke, gini. Jadi gini ya, kalau kita lihat kondisi market itu seringkali unpredictable nih. Iya. Kadang-kadang kita misal contoh beli saham ABCD, kita beli harga 100 mengharap TP di 300 nih. Iya. Tapi along the way dari 100 ke 300 itu kita udah cuan nih, dari 100 jadi 150. Udah seneng nih kita, Iya. aduh cuan tuh udah tebel. Tiba-tiba koreksi lagi balik ke 100. Akhirnya cuan kita jadi berkurang Berkurang. lagi. Benar. Jadi itu salah satu trik yang menyiasati untuk kita nyari cuan tapi jangkanya lebih pendek, profitnya mungkin bisa di taking profit lebih pendek dari jangka waktu yang kita tentukan gitu. Oke. Mungkin sebagian bisa di keep, sebagian bisa di tradingin secara cepat gitu. Oh, jadi bisa sebagian-sebagian gitu Bisa, ya? jadi itu Atau kita atur. targetnya yang sedikit diturunin gitu maksudnya ya? Iya, Atau betul. gimana? Sesuai Oke. dengan Nah, tujuannya. jadi kalau kita ngitung ya antara scalper dan juga investor kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Dia scalper naik dia jual, waktu dia turun dia beli lagi, Iya. naik lagi dia jual lagi gitu. Iya. Jadi setiap ada fluktuasi dia bisa cuan. Nah, ini kalau dibandingin dengan yang invest saja, dia beli di bawah, tunggu aja sampai nanti dia naik. Nah, ini cuannya lebih banyak yang mana sih sebenarnya? Ini pertanyaannya Sama susah tipe ya. investor maksudnya Iya, soalnya ya? modal terbatas nih masalahnya nih, Ci. Oke. Jadi gini, kalau pertanyaannya kan cuannya lebih gede mana? Iya. Oke. Kalau jarinya cepat dan tekniknya itu lumayan, analisanya lumayan tajam nih, Iya. lebih banyak yang keluar masuk.
Oh. Gitu. Dengan Secara modal yang teknik, terbatas itu. Dengan ya, modal yang Iya. terbatas itu, high gitu. frequency lah Yes. ya. Iya, Tapi iya. setiap swing kita misal ini kan ada dua perbedaan nih. Kita mau kayak day trader atau yang swing kayak beberapa minggu gitu atau beberapa hari gitu. Nah itu tentukan aja. Tapi kalau kita bisa keluar masuk di titik yang pas, kita satu hari katakanlah bisa cuan 2%, 3% di Iya, iya. beberapa saham. Satu hari kita bisa gain kayak misalnya 10% Wah. gitu kan. Lumayan ya, lumayan. 10% dari modal yang sama. Iya, Ya, iya, iya. modalnya Itu kecil. bukan cuma harus Lumayan. jari yang cepet itu, jantung Iya, juga harus jantung, kuat nih kayaknya. jantung kuat ya. Ngeri Porsinya ya. juga diatur lah. Kalau jantungnya belum terlalu kuat nih, ya kita porsinya kecilin Iya, gitu. iya, Yang iya, penting oke. latihan jarinya dulu sama mentalnya, karena kalau mental tuh penting banget ya. Kalau kita satset, kita harus decisive itu. Kalau nggak decisive, pakai kebanyakan mikir, mau nanya dulu, Keburu itu telat. telat pasti. Makanya Iya. harus belajar analisanya. Kalau kita udah bisa analisa sendiri, kita entry, exitnya juga langsung bisa nentuin sendiri. Kalau kita pakai nanya, misalnya, Ci, boleh entry nggak? Boleh, tapi exitnya di berapa? Nanti orang udah Kelamaan, TP, betul. kita belum. Kita nggak TP-TP Iya, nih, kita telat, akhirnya kena guyur gitu. Jadi harus cepat gitu. Tapi apakah waktu kita menjawab pertanyaan dari yang nanya ke Cici gitu ya, apakah itu semuanya formatnya sama? Misalnya harus 10% minimal atau apa? Itu tuh bebas. enggak? Enggak. Jadi gini. Cici yang nentuin atau gimana tuh, Enggak, Ci? jadi titik TP saya berupa analisa, tapi Ya. keputusan menjual membeli itu tergantung pribadi masing-masing karena risk profile kita beda-beda nih. Iya, tetap ada disclaimer-nya ya. Betul. Jantungnya orang kan beda-beda Iya, nih. bener. Ada orang yang tahan nih jantungnya dibanting dia tambah lagi gitu, ada yang kayak gitu, ada yang kayak aduh Ci udah 2% aja cukup daripada saya dibawa turun. Nah, Ya, lumayan kalau ada beberapa saham Iya. kan tadi ya bisa dapat 10% ya, lumayan. keluar masuk ya gitu. Iya, Masuk, benar. ya. Nah, ini selain ngelihat Cici Satset yang aktivitasnya banyak ya di sosmed kan, trading ini aktif nih Senin sampai Jumat pasti ya, kecuali libur. Kalau ada Sabtu sekalian. Sabtu sekalian, nah, makanya. Nah, habis itu manage community juga, Iya. olahraga juga gitu. Waduh, sport enthusiast. Iya, Ya. ternyata bukan hanya tradingnya yang satset, kegiatannya juga Luar satset biasa. banget. Nah, ini manage-nya gimana nih supaya bisa satset juga? Oke gini, jadi biasanya kalau saya ya, kan kita trading di jam-jam trading itu kan mulai jam 9 ya. Iya. Jadi saya pagi-pagi biasanya jam 6, setengah 6, jam 6 itu udah mulai olahraga dulu lah. Olahraga dulu. Ya, untuk ini build up energi. Karena kalau saat itu butuh endurance nih. Buat Itu ngeluju. tadi butuh Iya, jantung, iya, jantung jantung kuat, kuat jantung nih. kuat. Jadi kita harus kardio dulu. Iya, iya, iya. Oke, oh itu rahasianya. Iya, jadi ternyata. kita harus latihan fisiknya supaya karena kalau fisik kita sehat, mikirnya jadi lempeng gitu. Kita Oke. decision tuh bisa lebih tajam Iya, gitu, iya, bisa iya. lebih Bisa lebih energik. fokus gitu ya. Bisa lebih inilah apa namanya lebih energik kan. Kalau kita energik, kita mutusinnya tuh set cepet gitu. Gitu sih. Setuju ya. Olahraga ya. Betul. Olahraganya ini sekalian nanya nih kan, kebetulan aku juga suka olahraga nih, Oh, supaya iya. jarinya satset Kelihatan. juga. Ya. Itu setiap hari berarti tiap pagi atau? Hampir tiap hari diusahakan ya. Tapi kalau misalnya lagi capek ya Keren rest lah. Kadang-kadang Oh. sehari, kadang pagi bisa, sore kalau ini sore juga lagi Ganti gitu. sore. Ya, tapi Oh, pagi dan kadang-kadang- sore? Kadang-kadang Oke. misalnya pagi muay Thai, Uh-uh. sore berenang gitu. Oh, Berenang kan oke. cuma buat ya Release cuman ya ngurusin gitu ya. releasing aja. Iya, iya. Nah, itu bener Relax. banget tuh. Habis cut Keren loss, ya. berenang. Nah, itu. Rilis. Nyelem di market, nyelem di hari Iya, lagi. Nyelem 2 kali. Oke. Nah, Ci, aku juga mau nanya nih, Iya. ya, Cici ada kayak tips-tips khusus nggak? Maksudnya untuk para scalper gitu ya? Siapa tahu bisa lebih satset lah. Oke, tips-tipsnya adalah belajar ya, itu pasti modal utama kita karena di komunitas saya always encourage ya bahwa treat this like a business gitu. Jadi jangan Oke. sampai kita kalau misalkan kita mau build up a business, kita harus siapin apa sih modal dan Betul. business plan gitu kan. Jadi kita Setuju. we have to know gimana sih bikin business plan ini supaya bisnis kita ini bisa berbuah jadi Growing, gede, yes. ya bisa growing dan profitable gitu. Jadi mindsetnya itu ditanamkan dulu di situ. Nah, kemudian kita belajar bareng nih, gimana caranya sih supaya bisnis ini bisa growing gitu kan. Jadi trading ini bisa growing. Jadi akhir dari tujuan dari trading ini adalah porto growth gitu. Jadi Yes. bukan banyak-banyakan saham ya, tapi porto growth.
kita beli nggak usah banyak-banyak saham, latihan aja satu saham. Oh, dari satu saham? Satu saham, satu porto. Oke. Jadi saya pernah, kalau di kelas saya dulu nih ya, batch 1 dan seterusnya, saya encourage porto, siapin satu porto, isinya nggak boleh lebih dari satu. Tapi buktikan dulu kalau dari satu saham ini itu bisa kalian bisa growing. Betul. Oh, You oke. can add. Ya berarti kan manage satu saham dengan 2 saham itu kan lebih mudah kita manage satu. Satu Betul, aja jadi susah fokus dulu gitu ya. Satu aja Oke. susah. Kalau kita memang terbukti nih, katakanlah nggak usah muluk-muluk lah, satu bulan bisa gain 2% dulu aja. Betul. Itu 2% Itu udah growing tuh ya. kali 12 bulan sudah 24%. Katakanlah Benar, kalau benar. konsisten loh, kan kadang ada pasti ada cut loss lah. Jadi always make room for error. Kita harus sediakan juga untuk salah gitu. Nggak Benar. mungkin kita nggak Ongkos pernah salah belajar lah ya. posisi. Iyalah. Iya, iya. Ongkos sekolah lah ya. Ongkos sekolah. Iya, ongkos sekolah. Terus kemudian kalau bisa join di dalam komunitas apapun itu. Karena trading sendiri dengan ada temannya nih, sharing pengalaman itu kan lebih bisa membuat kita kuat gitu. Menguatkan. Jadi Setuju iya, kalau banget. cut loss misalnya kita Support cut loss system ya. 5%, Support temennya 10%, kita kayak wah Ya, lebih jago nih. Lebih tenang sedikit lah, ada yang lebih parah ya. Iya, nyari teman cut loss gitu. Cuan juga, jadi saling encourage. Jadi di komunitas saya tuh kebetulan kita hampir tiap hari saya kasih free live trade buat mereka. Untuk apa sih? Buat latihan. Karena kalau kita cuma belajar ya kan, nggak ada praktisnya, nggak ada ininya, itu susah. Jadi kalau kita bisa ada temannya praktis, bisa nanya, itu skillnya lebih cepat belajarnya. Iya. Oke, Tapi setuju sih. aku penasaran nih, Cici Satset ini gainnya paling tinggi pernah berapa persen? Loss-nya atau cut loss-nya pernah paling gede berapa persen? Pengen tahu nih. Uang sekolahnya banyak. Oh iya, oke. Nggak ngomong Oke, cuan. oke. Uang sekolahnya tuh banyak banget sih. Kalau ngitung persentage, saya nggak pernah ngitung persentage gitu. Digit berarti ya? Digit. Contoh kalau digit misalkan saham agro, dulu saya main dari harga, bukan main sih, sorry, beli Trading ya? trading dari harga 575, 600 yang zaman kapan dulu ya. Itu saya keep, ini keep. Keluar masuk, akhirnya saya keep sampai 2.000, 2.700. Wah. Ya itu ada saya 4 sisa bagger ya, ya? ada Selama berapa spare. lama tuh, Ci? Nggak menghitung juga sih, nggak terlalu lama kok, nggak sampai 3 tahun kok itu. Wow. Nggak Wah. sampai. Luar Ya biasa. terus kayak misalnya. Jadi ini yang untuk investing ya? Ya, jadi Panjang memang ya? saya pisahkan porto. Ini ada satu porto yang memang saya ingin kayak backtest gitu loh. Jadi dari analisa ini udah benar nggak nih? Ini satu porto judulnya porto bagger. Kalau di komunitas saya pasti tahu nih, ada satu porto khusus barang bagger. Jadi semua barang yang calon bagger saya belinya di situ, saya taruh gitu. Saya tungguin sampai ya itu terjadi gitu. Kalau emang salah, ya udah di-cut gitu. Oke. Jadi kalau persentase sih belum pernah Belum ngitung. pernah ngitung Iya. ya. Oh, tapi kurang lebih ada gambarannya ya. Kalau Iya. pas yang salah satu itu yang agro Iya. itu bisa 4 bagger. Ya, Iya, kurang iya, lebih. Tapi worth it lah ya semuanya Ya. ya, ongkos belajarnya ini Ya, ya. Sehingga ada. nggak kapok ya kan, Ci? Enggak. Ada lagi Supaya juga nggak- energi. uh-uh. Energi itu juga dari 120-an lah ya. Saya keep karena targetnya waktu saya lihat energi 120-an, belum rame, saya target 400 gitu ya. Saya set target di 400, jadi saya jual di sana gitu. Itu berapa kali bagger ya? Kurang lebih mungkin sekitar 3 kali lebih. Iya, Oh. dari 100 berapa? 150 ya? 120-an. 120, iya, Kalau sampai lebih 400. naik, Tapi itu Mendingan dari ikut analisa. 3 kali komunitinya Cici Satset aja deh supaya duit sekolahnya nggak gede-gede. Gas. Berkurang lah duit sekali. Ada duit sekolahnya tapi Iya, berkurang ya, nggak iya, harus iya, segede iya. Cici Satset nanti. Ada cerita Kan langsung dibagi pengalamannya Iya. kan? Boleh cerita sedikit Iya, ya? boleh. Boleh dong. Di batch 1 saya itu ada satu murid kebetulan yang punya modal cukup lumayan besar ya. Iya. Sekitar mungkin 500 juta lah awalnya. Nah, dia datang waktu itu daftar ke kelas. Itu kondisi porto minus mungkin udah 90% ya kayaknya. Waduh. Berarti Pokoknya sisa duit 50. tinggal 50 juta. 20, Iya. 23-an lah ya mungkin sekitar gitu. 90% Dengan lebih sisa dong. masih ada sisa di ini, masih ada sisa di portonya beberapa saham. Nah, waktu itu
minta saran dan lain-lain, dia belajar, akhirnya ya saya encourage, mulai disiplin, dibersihin aja itu porto yang boten-boten itu, yang isinya kayak running trade, nah itu dibersihin aja, pangkas dulu, belajar dari satu dulu, keluar masuk, jadi belajar high frequency trading itu tadi, in out. Nah, Pegang satu saham. betul, pegang satu saham. Ini mungkin sedikit tips yang udah pernah saya lakukan ya di batch 1 saya dulu. Nah, dengan ada dana sisa tadi, saya nggak boleh top up. No top up dulu, jadi latihan dulu, belajar dulu, konsisten dulu. Tapi jangan pakai 100%. Jadi dari sisa yang di cut loss akhirnya tinggal 20-an ya, 20 jutaan itu. Saya tidak membolehkan dia untuk pakai semua, jadi pakai dulu sebagian gitu. 50% dana lah dari itu, di tradingin dulu, coba satu hari keluar masuk, gainnya kayak gimana. Itu dia report beberapa hari itu report ke saya gitu. Jadi saya pantau, lihat, akhirnya ya kayaknya lumayan lah, udah skillnya udah skill up lah. Jadi akhirnya saya oke lah kalau kamu mau katakanlah porsinya digedein boleh, tapi tetap tidak boleh top up. Gitu. Saya ikutin pakai sampai modal yang sama itu. modal sama, modal tuh cuma 8 juta, kadang 10 juta. Ci, seneng hari ini dapat berapa? 2 juta, 3 juta, ya lumayan kumpulin. Tapi tetap ya konsisten, jangan top up dulu, tahan dulu, karena dia udah kayak kepengen top up kan, kita tuh kayak gatel ya, pasti kepengen lagi kan, kepengen tetap nambah lagi tetap loh ya. Jadi bukan nggak pernah cut loss gitu. Nah, dengan adanya perkembangan portonya itu saya juga happy ngelihat dia growing gitu, dan akhirnya saya membebaskan nih sampai suatu titik dia udah bisa BEP lagi gitu ya. Wih, ya keren. kurang dari setahun lah itu, tapi bukan berkat saya, emang anaknya emang konsisten mau belajar rajin gitu loh. Jadi ya saya cuma bisa encourage gitu. Aura Jadi Satset ini galak ini kayaknya di Oh, galak. Jangan top up ya, awas ya kalau top up. Galak ya, sampai ada yang maksudnya nangis. tegas sekali. Tegas. Oh, sampai nangis. Nangis. Nggak Ada apa-apa yang deh, pernah nggak apa-apa. Yang penting ketahuan cuan. nih beli lebih dari satu emiten gitu. Karena saking nervousnya dia lapor, terus akhirnya saya suruh bersihin, dia keliru nih, mau jual jadi tambah beli nih. Iya. Oh, itu mah berarti dia nggak dengerin. Salahnya jauh itu, bukan meleset sedikit, melesetnya banyak tuh. Ya siapin tisu aja. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kan cuannya banyak Iya, gitu ya. Nggak apa-apa, amin. ditegesin, dimarahin, niatnya baik gitu ya. Itu cuman building psikologi lah, bantu membenarkan aja psikologinya dulu buat disiplin. Nanti lainnya cuan ngikutin kok itu. Oke. Mantap ya. Nah, ini kemudian saya punya satu pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Ya, ini terakhir banget deh. Sebelum Cici Satset ini mau berangkat nih katanya nih ke Masih ada luar negeri. aktivitas satset yang lainnya. Iya, Oh, aktivitas iya. Satset yang lainnya. Mau nanya untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips yang paling jitu untuk para pemula gitu, yang ingin jadi satset, ingin jadi scalper kayak saya kan tipe investor yang dipaksa jadi investor karena nyangkut gitu, jadi terpaksa harus jadi investor. Nah, ini gimana nih tipsnya untuk para scalper pemula? Oke, scalper pemula ya, semua orang pasti punya titik start ya. Iya. Belajar dulu itu analisanya, dipertajam analisa teknikalnya. Kalau saya sih menggunakan analisa teknikal karena saya tipe orang yang lebih visual ya. Belajar fundamental kan belajar, tapi saya lebih suka menggunakan analisa teknikal dalam trading gitu ya. Iya. Jadi bekalilah kita diri kita dengan ilmu itu sama modal yang cukup. Jangan semua modal dimasukin terus kita nggak punya backup ya. Money management itu penting gitu. Jadi bekali dulu dengan ilmu, jangan ngawur asal FOMO gitu. FOMO boleh, di trading boleh, tapi kita harus siap dengan risknya, hitung risknya. Siap nggak loss segitu. Mikirnya tuh downside-nya dulu, bukan cuannya dulu gitu. Oke, jadi penting juga ya waktu kita mau belajar ini punya mental bukan langsung mengharapkan cuan, tapi mental belajar dulu gitu. Mentalnya, ya, mau belajar, lalu siapin dana yang cukup lah ya gitu ya. Jangan berharap muluk-muluk dulu lah, mikir downside-nya dulu, nanti sisanya cuan itu gampang ikutin aja. Iya, tuh. Seru Ingetin. ya ngobrol sama Cici Satset ya. Ada 2 poin ya, diingetin ya.
Jadi aku juga jadi banyak belajar dari Cici Satset. Padahal ngobrolnya baru 15-20 menitan. Iya. Nggak kerasa ya. Seru ya. Berasa, dan kalau misalnya pengen belajar lebih banyak lagi, ini kita harus via Instagram atau bisa join kemana nih? Oh, welcome banget. Kita ada kelas ya. Juga ada Instagram, boleh DM juga kalau mau join kelas, dan Iya. kita juga ada grup live thread yang kalau mau join welcome. Mungkin buat teman-teman yang udah bisa analisa langsung mau join bisa juga daftar ya. Nanti bisa kepoin Instagramnya Satset Cuan. Oke, Satset Cuan. Ya. Habis itu di sana bisa Ya ngikut bisa Untuk subscribe. pendaftarannya ya. ikut Iya, pendaftarannya. betul. Oke, seru banget. Thank you Oke. banget nih. Thank you banget. Cici Thank Satset you. udah Ya. mau datang ke sini Ci ngobrol. Helen Thank you. udah mau Ya. datang Ya. bagi pengalamannya ke sini. Sama-sama. Makin Semoga- moga-moga makin cuan Iya. Satset. Amin, amin, Betul. amin. Moga-moga cut-loss-nya berkurang juga. Ini nyangkut-nyangkutnya juga berkurang. Sekali lagi thank you Cici Thank you Satset. juga. Thank you. Cirika udah ngundang Cici Satset, thank you Iya. banget. Dan juga Kamu sering-sering nanti main ke sini ya. Pasti. Nanti akan ada tamu-tamu lainnya yang kita Iya, undang iya. untuk sharing-sharing. Siap. iya, dan Thank juga you. tentunya kita mau ucapin thank you untuk Thank para you, Cuan teman-teman. Troopers yang selalu setia mengikuti you. setiap episode Ngerumpi Saham bareng Sukor. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. See you.